badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku,
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati. Terpujilah Allah yang terus menyatakan karyanya yang besar di tengah-tengah dunia ini. Ketika di saat ini kita terundang oleh Sang Pemilik kehidupan untuk menyaksikan kemahakuasaannya yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Rembet Kesek, di mana Tuhan memanggil pulang apa yang menjadi milik kepunyaannya, suami, papa, opa, saudara yang kekasih, Bapak Martin Kesek, Martin Rembet. Oleh karena itu kita terhimpun di rumah duka ini dalam ibadah pelepasan jenazah Bapak Martin Rembet dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang. Yang kedua, puji-pujian penghiburan. Yang ketiga, sambutan penghiburan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Manembo Atas. Dan sambutan penghiburan yang kedua dari pemerintah. Dan susunan acara yang keempat ialah ibadah yang akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem, Pendeta Ibu Frida Maindoka Poluan MTH, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di saat ini kita telah menyaksikan betapa Allah berdaulat di tengah-tengah kehidupan keluarga dengan memanggil pulang kehidupan Bapak Martin Rembet, maka dengan iman juga kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Oleh karena itu mengatasnamakan keluarga yang berduka, keluarga Rembet Kesek, mengucapkan selamat datang kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Manembo Atas yang saya sebut dengan kasih Pendeta Ibu Frida Maindoka Poluan Magister Teologi. Selanjutnya diucapkan selamat datang kepada seluruh Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem, para pelayan khusus yang ada, bahkan pemerintah dalam hal ini lurah yang akan menyampaikan sambutan Bapak Markus Sinaulan, Sarjana Pendidikan, serta diucapkan selamat datang juga kepada seluruh jemaat Gemim Yerusalem, bahkan para jemaat tetangga yang ada, pun para undangan, para rekan-rekan tetangga pelayan duka yang terhimpun di saat ini. Sekali lagi mengatasnamakan keluarga yang berduka, keluarga besar Rembet Kesek, mengucapkan selamat datang. Selanjutnya kita ikuti bersama puji-pujian penghiburan. Yang pertama oleh seluruh jemaat Gemim Yerusalem Manembo Atas. Indah rencanamu
Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sambutan penghiburan yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Kebimbing Yerusalem yang akan dikalimatkan oleh Sekretaris Badan Pekerja Penatua Bapak Andri Salmon. Aman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga yang berduka saat ini, keluarga Rembet Kesek, di mana meninggalnya Bapak Martin Rembet, Om Aneke, yang saat ini tentu berduka, dan juga anak cucu, saudara-saudara. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Mane-Mane Atas, Ibu Pendeta Frida Mendoka Poluan MTH, para pendeta, rekan-rekan Badan Pekerja dan juga rekan-rekan pelayan khusus, dan juga pemerintah yang ada, Bapak Lurah Markus Sengaulan SPD, perangkatnya, dan juga para pegabung yang saat ini hadir di tempat ini, di rumah duka, di keluarga Rembet Kesek. Tergerak hati kita semua ketika keluarga saat ini berduka, berarti Tuhan juga berduka. Ya tentu kita saat ini berterima kasih juga kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita sehingga orang semua masih ada saat ini dan bisa datang, bisa hadir untuk menghibur keluarga yang berduka saat ini. Tentu kita bersyukur juga ketika Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kita. Saat ini kita saksikan bersama cuaca yang luar biasa saat ini. Keluarga yang berduka, keluarga Rembet Kesek, dan kita semua yang hadir saat ini. Ya tentu bicara kematian. Kalau orang umat manusia, umat ciptaan Tuhan, masih orang semua pernah mengalami hal seperti ini yang dialami oleh keluarga Rembet Kesek. Tetapi itulah kehidupan yang sebenarnya, buah yang baik, yang bermanfaat, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan pelayanan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya tentu dengan
duka yang dialami oleh keluarga. Kita mau kilas balik kenangan luar biasa. Nah, ketika aktivitas Opa Martin di Kompleks Bumi Beringin ini di Jemaat Golong 13, ketika saya dengar sakit, saya kaget juga waktu itu penatua telepon, penatua Bapak. Nah, di saat itu juga dalam perkunjungan kita di Golong 13 di rumah sakit, awal itu pada saat masuk itu kunjungan Ibu Pendeta Freedom Hidup Papua. Tetapi luar biasa ketika dalam perkunjungan, itulah orang tua yang luar biasa untuk anak. Pada saat doa pelayanan untuk opa yang sakit, tetapi kami juga mendoakan bagi cucunya Aurel pada saat itu. Itulah yang berbuah baik, bermanfaat dalam kehidupan keluarga. Nah, ketika masuk rumah sakit yang kedua, ketika dalam perkunjungan, di saat itu yang dilayani oleh Pendeta Ivana Wampak Mamuaya, di saat itu kami perkunjungan Golong 13, di saat dari Manado berkunjung adik Mika, dan kami terus ke rumah sakit. Nah, ya, paling mungkin opak pemikiran kita sudah mau bikin susah anak-anak dan cucu. Kita selansia. Nah, itulah sepertinya orang tua seperti itu. Dia tidak akan mau menyulitkan juga anak dan cucu ketika dia pikir biar Tuhan panggil Pak kita. Padahal dari pihak rumah sakit sebenarnya untuk mencari tahu, mengetahui oksigen Opa Martin, tapi nyadar di Cumara Ramas kita baku pegang opanya kasih. Tapi kita bilang, Opa, kenal kita itu yang pena. Tapi Nabi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan pelayanan. Nah, tentu kehidupan keluarga saat ini ketika mengalami duka, ketika Opa Martin, Opa Marto saat ini terbaring kaku, keluarga harus bersyukur, keluarga harus mengaminkan ini. Karena apa? Ada rencana Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan keluarga. Yang mungkin kalau bicara manusiawi ya, kalau orang ketika ada rencana-rencana Tuhan yang keluarga tempat ini, sehingga apa yang sudah terjadi keluarga saat ini, marilah proses dalam ibadah, dalam pemakaman nantinya besok, lakukanlah hal yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk ketika akhir orang melihat Opa Martin, mungkin sampai besok. Karena proses saat ini orang ibadah pelepasan, nantinya sebentar beriring-iringan di perjalanan. Ya, kalaupun beriring-iringan tidak usah buru-buru, karena nantinya pemakaman akan dilaksanakan besok. Beda kalau pemakaman nanti sore, pasti buru-buru. Justru itu yang buru-buru lain kali sudah perjalanan ada yang kata tinggal. Nah, keluarga saat ini lakukanlah hal yang terbaik ketika proses hari ini sampai di Kayu Uwi, di Jemaat Haleluya, wilayah Kawan-Kawan Barat. Di sana juga ada ibadah pemakaman nantinya jam 9. Lakukan yang terbaik sampai dalam pemakaman di lahan pekuburan. Paling tidak keluarga buatlah yang terbaik untuk orang tua Opa dan pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Mari atas, dan juga terlebih khusus di Jemaat Golong 13 menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk kehidupan keluarga Rembet Gesek. Di dalamnya ada keluarga Rembet Teguale, Penatua, dan juga keluarga Renuk Rembet, bagian dari pelayanan kami di Jemaat Golong 13. Majelis Jemaat yang menguatkan keluarga dalam menghadapi gumul duka cita ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang kedua dari pemerintah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Lurah Menembo Atas yang terhormat Bapak Markus Sinaulan SPD. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami.
Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat keluarga besar yang berduka cita, keluarga Rembet Kesek yang di beberapa hari yang baru lewat ini, Tuhan izinkan untuk ada dalam duka cita ketika otoritas Tuhan bekerja mengambil kehidupan dari suami, Bapak, Opa, Saudara yang dikasihi, Bapak Martin Rembet, dengan tutup usia 73 tahun 4 bulan 3 hari. Di dalamnya ada anak-anak keluarga Bapak Penatua Odi Rembet, keluarga Rembet Ibu Ale, dan Ibu Desi Rembet, keluarga Rondonu Rembet. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim Yerusalem Menembus Atas yang nantinya akan melayani ibadah pelepasan saat ini, dengan kasih Ibu Pendeta Frida Maindoka Puluhan Magister Teologi, bersama dengan seluruh badan pekerja, pelayan khusus, diaken dan penatua, baik yang datang dari Jemaat Gemim Yerusalem ataupun yang datang dari luar Jemaat Gemim Yerusalem. Yang kami hormati badan pekerja yang sudah mengawali sambutan di siang hari ini, dengan kasih Bapak Penatua Andi Salmon, Bapak Ibu tokoh-tokoh agama, pimpinan dari berbagai denominasi gereja yang berkenan hadir, Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan dan staf Rumah Sakit Umum Menembo, yang kami hormati juga Bapak Ibu pejabat sipil TNI dan Polri yang berkenan hadir ada di bangsal duka cita ini. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Menembo Atas bersama dengan pengurus, teman-teman perangkat yang hadir, dan seluruh pelayat duka yang ada bersama di bangsal duka cita ini. Di kesempatan ini marilah kita sama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa yang memungkinkan kita untuk boleh menikmati hari yang baru, di hari yang ke-8 di bulan Agustus tahun 2024. Dengan umur panjang, sehat dan kuat, dan kita dimampukan untuk terus berkarya. Secara khusus ketika kita boleh ada bersama dengan kehidupan keluarga besar Rembet Kesek, untuk ada bersama memberikan dukungan, simpati dan empati kita buat keluarga yang saat ini sedang dirundung duka cita. Mati berbicara kematian adalah satu hal yang pasti bagi orang beriman, orang percaya. Sebab kalau hari ini ya otoritas Tuhan bekerja buat Bapak Martin Rembet, mungkin besok atau lusa dan seterusnya itu menjadi bagian Tuhan sebagai umat manusia. Artinya bahwa jalan ketika Tuhan memberi waktu dan kesempatan itu. Menilik apa yang sudah disampaikan tadi oleh Sekretaris Badan Pekerja yang membawa ke dalam sambutan awal tadi, bahwa apa yang telah didedikasikan almarhum selama hidup untuk istri, untuk anak-anak dan cucu keluarga besar dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
dan menjadi kebanggaan orang tua ketika mampu melihat anak-anak cucu Cece sukses. Teruskan oleh anak-anak cucu, bahkan Cece serta keluarga besar kita. Tetapi juga menjadi sebagai penyemangat bagi kita sebagai warga masyarakat, tetapi juga sebagai warga gereja. Bapak Ibu, keluarga besar yang berduka cita Rembet Kesek, di dalamnya ada keluarga Rembet Teguale, Rembet Rondonu Rembet, anak cucu saudara bersaudara, dan kiranya Tuhan yang sumber pengharapan penghiburan senantiasa akan terus mendampingi keluarga untuk melewati duka cita ini. Demikian dari kami, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita tiba dalam ibadah pelepasan jenazah Bapak Martin Rembet yang akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Manembon Nembo Atas, Pendeta Ibu Frida Maindo Kapoluan Magister Teologi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Sekalipun dalam suasana yang dirundung duka cita atas kematian Bapak Martin Rembet, tetapi mari kita perteguh iman kita dalam keyakinan akan Allah sang sumber kekuatan dan penghiburan. Marilah berdiri dan kita mulaikan ibadah pelepasan di saat ini dengan menyanyi klik nomor 177, serahkanlah hidupmu padanya. Segala
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi keluarga Rembet Kesek dan kita sekalian. Salam dalam kasih Yesus Kristus bagi saudara juga. Amin. Nats pembimbing dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bila kau berjalan pada lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab Ia akan menolongmu. Hanya pencobaan yang masih sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau jaga menahannya. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah firman penghiburan. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada terduga kasih-Mu, terang dan bersama-Mu. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hari kehadiran-Mu. Jemaat disilakan duduk. Diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab melalui Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Sekali lagi dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32.
Firman Tuhan berkata demikian, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita dengarkan pujian penghiburan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yesus, silakan. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, para pegabung yang bersama dalam ibadah pelepasan jenazah, Bapak Martin Rembet, keluarga besar Rembet Kesek, di dalamnya keluarga Penatua Rembet Tibuale dan keluarga Rondono Rembet yang kini sedang berkabung dan berduka. Marilah bersama kita akan menghayati dan merenungkan bagian Alkitab yang telah kita baca bersama melalui Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32 yang diberikan tema mati bersama Tuhan dalam damai sejahtera. Ketika kehidupan manusia ada dalam suatu tuntunan Tuhan, maka berbagai
tugas kerja pelayanan, pengabdian dikerjakan. Sambil orang beriman dalam kepastian yang sungguh bahwa kematian orang percaya adalah suatu hal yang pasti. Karena itu orang beriman tidak perlu takut untuk kematian, tapi juga tidak perlu khawatir, sebab Tuhan Allah kita yang akan terus menjaga dan yang akan menguatkan kita. Kita sudah mendengar banyak hal, kisah dan cerita tentang orang tua kekasih. Bapak Marto atau Martin Rembet yang sungguh-sungguh memberi perhatian untuk kehidupan keluarganya bersama istri, anak-anak, para cucu, dan keluarga dengan segala tanggung jawab, dengan segala pengabdian yang telah ditorekannya. Ini menjadikan anak cucu sungguh bersyukur dan bangga memiliki seorang ayah, papa yang sungguh bertanggung jawab dalam kehidupan orang beriman, dalam kehidupan keluarga. Dikisahkan juga bagaimana perjuangan seorang suami, perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang opa, sosok Bapak Martin Rembet. Karena itu bersyukurlah keluarga yang dikaruniai seorang suami, papa, opa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ketika kita diteguhkan dalam nikah yang kudus bagi pasutri pasangan suami istri, sebenarnya awal itu hendak mengantar kita bahwa akan ada masanya, akan ada waktu kita terpisah karena maut. Karena itu di nasihat pemberkatan nikah ada nasihat yang mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia kecuali maut. Hanya mautlah yang dapat memisahkan hubungan cinta kasih suami istri. Dan kematian itu yang telah memisahkan bersama istri, Mama Oma, Ibu Anneke Rembet Kesek, tapi juga bersama anak cucu dan keluarga. Bagian Alkitab yang telah kita baca menggambarkan tentang kehidupan seorang umat Israel Yerusalem yang bernama Simeon. Di perenungan ini dikatakan bahwa Simeon adalah orang Israel, adalah umat Israel yang sungguh-sungguh hidup saleh, hidup benar, dan hidup baik. Dan oleh Roh Kudus menuntun dia ke bait Allah. Jadi peranan Roh Kudus yang menuntun Simeon ini ke bait Allah di Yerusalem. Karena terus menaruh pengharapan akan janji Allah bahwa akan datang seorang Mesias penyelamat bagi umat Israel, seorang raja yang akan memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Dialah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saat Roh menuntun Simeon ini ada di bait Allah, Allah bersabda kepadanya seperti yang disampaikan tadi, bahwa ia
Mesias. Dan betapa berharganya Simeon saat oleh Roh menuntun dia ke bait Allah bersamaan dengan Maria dan Yusuf dalam tanggung jawab memenuhi hukum Taurat, hukum Musa, membawa Mesias ke bait Allah untuk suatu pentahiran, untuk suatu tanggung jawab memenuhi hukum Musa. Maka Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat, dan bersamaan dengan berjumpa dengan Simeon yang ada di bait Allah. Ia sungguh bangga dan bersukacita sebab dia telah menanti-nantikan keselamatan jauh-jauh sebelumnya kapan waktunya, dan kini dia telah melihat keselamatan itu. Apa yang dijanjikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, bahkan akan datang penyelamatan umat Israel, dan kini dia telah melihat langsung. Saat ketika dia melihat sang Mesias yang diurapi, Yesus Kristus sang penyelamat, dia berkata, sekarang Tuhan, biarlah aku pergi dalam damai sejahtera. Di banyak tafsiran dikatakan, biarlah dia akan pulang bersama Bapa di sorga dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena dia telah melihat keselamatan yang datangnya dari sang Mesias yang diurapi, yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa dan yang akan mendatangkan terang bagi dunia. Itulah Yesus Kristus. Dia memohon, dia percaya bahwa apa yang dikatakan Roh, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, dan oleh perkenanan Allah dia berjumpa langsung dengan sang Mesias. Itulah Yesus Kristus yang oleh orang tuanya membawa ke bait Allah. Dia mati di dalam Tuhan. Bahkan dia bermohon, biarlah aku pergi dalam damai sejahtera, karena dia telah melihat keselamatan dari Tuhan. Bukan secara kebetulan Simeon adalah orang yang saleh, orang yang setia, orang yang taat. Di tengah pengharapan dan janji bahkan datang seorang Mesias, dia diizinkan dan diperkenankan langsung bertemu dengan sang Mesias Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia, yang akan terus menghibur segenap keluarga Rembat Kesep yang kini bergabung. Tadi sudah dikatakan oleh pemberi sambutan baik Badan Pekerja, Penatua, Sekretaris Badan Pekerja, Penatua Andri Salmon, tapi juga oleh pemerintah Bapak Lurah yang ada, bahwa di saat-saat gumul sakitnya suami Bapak Opa, Bapak Martin, ada janji yang membuat Bapak Opa tertawa dikala mendengar suatu ungkapan yang pasti. Betapa kebahagiaan dinikmati dalam keadaan sakit yang membuat Opa tak berdaya, tak berbuat apa-apa. Kabar sukacita dikabarkan. Aurel boleh lulus sebagai poluan dan kini sementara pendidikan di Jakarta, dan membuat itu dia tidak bisa hadirkan, dimaklumi. Orang beriman tetap memaklumi karena dia sementara. Pasti Opa berbahagia karena dia mendengar langsung dan menyaksikan bahwa bahkan saat ketika anak menuju ke Jakarta, orang lihat share-nya Ibu Desi, dia pamit pada Opa, Opa tetap menangis, tapi ada kebahagiaan sebab telah melihat dan menyaksikan kehidupan anak cucu yang berhasil dan berguna. Tadi malam pun Penatua Bapak, Penatua Oldi bilang berbagai perawatan sudah dilakukan dengan maksimal, ya pasti. Karena anak-anak dari Opa, baik Penatua Oldi sebagai Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Manembo-Nembo, tapi juga istri Ibu Ramayana sebagai yang ada di
laboratorium, tapi juga Bu Desi di Puskesmas Sagrak yang pasti memiliki potensi yang berhubungan dengan kesehatan. Sedang orang lain telah dirawat dengan baik dan bijaksana, apalagi orang tua sendiri, Kang. Bukan berarti yang lain tidak diprioritaskan. Yang namanya perawat tetap fokus terhadap perawatan untuk para pasien. Apalagi ini orang tua sendiri. Tentu yang terbaik sudah dilakukan. Tapi orang beriman percaya bahwa inilah kemahakuasaan Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan berikan untuk keluarga. Bahkan juga Opa sungguh berbahagia, dia telah mati di dalam Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa telah mati di dalam Tuhan. Dan dia sungguh berbahagia karena diperkenankan untuk pulang dengan damai sejahtera. Bukan saja pulang ke kampung halaman di Kayuwi, tetapi dia pulang bersama Bapa di sorga. Itu keyakinan orang beriman. Maka untuk istri, mama, anak-anak, cucu, yakin dan percaya bahwa ini adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik untuk umatnya. Allah membebaskan Bapak Martin dari penderitaannya, tapi juga keluarga. Yang semua keluarga terus bertanggung jawab dalam kerja pelayanan. Pena Bapak selaku penatua, pihak Bapak Jemaat Yerusalem. Kalau orang mulia itu karangan-karangan bunga dengan berbagai tanggung jawab, baik dari penatua Oldi, penatua Nurse Oldi, Rembet Escape bersama istri, anak-anak, tapi juga Bu Desi dan keluarga. Keluarga. Tapi kita sungguh percaya Allah datang menyelamatkan kita, yang akan terus menghibur keluarga, tapi juga yang akan terus memberkati kita semua. Maka terpujilah Kristus. Amin. Ibadah ini diundang kembali seluruh pelayan khusus untuk ada di depan. Bila tugasku telah selesai, selamatku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia bakal ku selamanya. Terima, kita boleh bermegang dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh kekasih kita ini, Bapak Martin Rembet. Sehubungan jasad kekasih ini, kita ini akan dibawa ke jemaat Gemim Haleluya Kayuuwi, wilayah Kawangkoan II, dan akan dimakamkan di desa Kayuuwi, kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Karena itu, marilah kita doakan keluarga besar Kesek bersama jemaat dan pemerintah di dalam perjalanan mereka.
Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sebagai penghibur sejati akan senantiasa menyertai keluarga besar Rembet Kesek dan kita sekalian. Jemaat disilakan duduk. Jangan dulu keluar, nanti mau bawa foto bersama supaya kau keluar. Tapi saya tahan deh. Masih saya tahan deh. Banyak ini Pak. Ya, banyak. Padat. Boleh Pak, boleh bikin dulu. Baru mau Bapak, kalau gak balik Bapak ada. Gabung banyak sekali. Ibu judul. Karena banyak jadi perempuan dulu baru laki-laki. Iya. Sesuai informasi para perempuan dulu, perempuan baru keluarga dan orang bagaimana? Orang di sana posisi bagaimana? Kamu yang atur atau dari pinggir sini? Gimana? Atau orang di pinggir sini? Ada baik. Oh, mungkin orang balik belakang. Usahakan jangan berdiri belakang kepala nih. Izin lihat kamera. 3, 2, 1. Tahan. Lagi. 3, 2, 1. Ibadah pelepasan jenazah Bapak Martin Rembet Tahan. Kesek. Lagi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam setiap tugas terumnya. Oke. 3, 2, 1. Tahan. Sekali lagi. 3, 2, 1. Lihat kamera. 1, 2. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oleh 3, 2, 1. 04 Tahan. Ibu Iftelin Kahimpo. 3, 2. Silakan Bu. Acara mulai dari rumah persemayaman sementara di rumah duka Rumah Sakit Prof. Kando didoakan oleh Penatua Penny Kalengkongan
kemudian diterima di rumah ini, didoakan oleh Pendeta Frederick Alfian Mai. Kemudian ibadah penghiburan yang tadi malam telah dipimpin oleh Pendeta Nelvi Manutuk Bebas Sarjana Teologi, dan ibadah pelepasan tadi yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Frida Maindoka Puluhan Magister Teologi. Untuk segala kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan sampai saat ini, tentu saja banyak ungkapan syukur kami keluarga, dan untuk itu di kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada banyak pihak, mulai dari pemerintah Kota Bitung, pemerintah Kecamatan Matuari, pemerintah Kelurahan Manemonibo Atas, di dalamnya ada Kepala Lingkungan dan Ibu RT, Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan pelayan khusus serta seluruh jemaat Gemim Yerusalem Manemonibo Atas, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Manemonibo Bitung, seluruh bagian baik instalasi dalam rumah sakit, unit-unit ruang di dalam rumah sakit yang tidak dapat saya uraikan satu persatu. Juga terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bitung. Di dalamnya ada Puskesmas Sagrat. Juga terima kasih kepada Komisi Pria Kaum Bapa Sinode Gemim. Di dalamnya Pria Kaum Bapa dan Panjusua Rayon Bitung, wilayah Bitung 11, dan di Gemim Yerusalem Manemonibo Atas. Terima kasih kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia, badan-badan kelengkapan termasuk ada HIPGABI, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, kemudian ada Pusbandiklat, PPNI. Terima kasih juga kepada Pusat Pengembangan Nakes. Terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih kepada berbagai kelompok organisasi yang barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatu, rukun-rukun yang sudah menyempatkan hadir, termasuk rukun KUI yang ada di Bitung, teman-teman sekerja baik yang maupun yang masih aktif di Rumah Sakit Manemonibo, juga senior-senior pensiunan datang bersama-sama tadi. Hanetolang, kerabat, sahabat, teman dimanapun berada yang mensupport kami lewat sosial media, lewat grup yang ada dalam kesempatan ini, lewat siaran langsung yang sedang ditayangkan. Saya pribadi dan kami keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Tidak dapat disampaikan dengan kata-kata, tidak cukup dengan ungkapan kalimat terima kasih. Tuhan akan membalas semua jerih lelah, semua upaya, semua simpati, semua empati, semua kepedulian yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Kiranya kita dapat bertemu di satu kesempatan yang baik, dan semua dalam naungan kasih Tuhan. Sehat selalu tolong semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dari Prenkus kolom 13, nantinya saat ini kita akan persiapkan diri untuk Prenkus dan jemaah yang hendak bersama-sama ke Desa Kayuwi untuk menghantar jenazah. Kami kasih waktu untuk jemaat atau pekabung yang belum ingin ke dalam, silakan. Dan dimohon bagi penyusua, silakan kelengkapan-kelengkapan yang hendak dibawa, dan jemaat dan persus yang belum makan dan juga keluarga silakan makan sambil terang mempersiapkan untuk kelengkapan yang hendak kita bawa ke Desa Kayuwi. Jangan terang buru-buru, nantinya sudah di jalan kok ada yang tertinggal.
kesempatan yang belum makan, ada kesempatan untuk makan. Lagi. Orang untuk antar jenazah tidak buru-buru karena untuk pemakaman. Masyarakat RT 4 yang sudah menyiapkan konsumsi silakan merapat di tempat makan di keluarga Ibu Yeni atau di bawah pohon. Senyum, semua senyum. Tahan. Senyum, Bu. Senyum. Lagi. 3, 2. Namun dia yang terbaik di waktu yang lebih dari yang masker buka. 3, 2, 1. Udah. Untuk penyusua boleh siap sini. Untuk keluarga, untuk kelengkapan semua kalau sudah bisa diotong karena pas peti jenazah dinaikkan di kendaraan terlalu susah. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
selamanya. Selamat sore, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, baiklah ibadah kita di saat ini kita akan mulaikan. Tentu pertama menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para duka, para rombongan yang boleh menghentar jenazah almarhum Bapak Martin Rembet dalam keluarga Rembet Kesep. Saat ini kita akan datang pada penyerahan jenazah oleh pemerintah Manemo atas oleh yang terkasih Bapak Lurah Markus Sinaulan SPD. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Yang terhormat keluarga besar yang berduka cita, keluarga Rembet Kesep, istri, anak-anak, cucu, saudara bersaudara. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemi Haleluya KUI, dengan kasih Ibu Pendeta Niki Tualami Penda Master Teologi, Tua Desa KUI Desa KUI 1, dengan kasih Bapak Panuli Rodin Pandey bersama seluruh lembaga desa yang hadir, perangkat yang ada, Bapak Ibu, tokoh-tokoh jemaat, tokoh-tokoh masyarakat yang boleh berkenan ada saat ini di bangsal duka cita di Desa KUI 1, tepatnya di keluarga yang berduka, keluarga Rembet Kesep. Tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk karena anugerah Tuhan. Kami mengatasnamakan pemerintah Kelurahan Manemo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bersama dan mendampingi keluarga besar yang berduka cita, bersama dengan Badan Pekerja dan Pelayan Khusus dari Jemaat Gemim di Yerusalem Manemo Atas, dan seluruh jemaat bahkan masyarakat dalam iring-iringan kami dari Kota Bitung menuju ke Desa KUI 1 ini dalam rangka kami mengantar jenazah almarhum Bapak Martin Rembet dalam keluarga besar Rembet Kesep. Sebagai informasi bahwa tadi sudah dilakukan ibadah pelepasan yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Badan Pekerja, Ibu Pendeta Frida Maindoka Puluhan Master Teologi. Nah, karena itu saat ini
kami serahkan kepada pemerintah Desa Kayu 1, Pak Hukum Tua bersama perangkat dan lembaga desa, tetapi juga jemaat dan masyarakat. Kemudian kepada Badan Pekerja Jemaat Gemim Haleluya Kayu, untuk kiranya jenazah almarhum dapat diterima dan selanjutnya dilakukan ibadah pemakaman di bangsal duka cita ini, bahkan sampai di ladang pekuburan. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Bitung, Wali Kota Bapak Insinyur Maurits Mantiri, Magister Manajemen dan Wakil Wali Kota Bapak Hengki Honandar Sarjana Ekonomi. Kami pemerintah Kelurahan Menembu Atas menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga besar dan berkeset istri, anak-anak, cucu, saudara, bersaudara. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat sore. Disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita ikuti sambutan mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Menembo atas akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Andri Salmon selaku Sekretaris Jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua, salam damai di hati, puji syukur pada Tuhan untuk kita semua saat ini. Yang terhormat keluarga yang berduka, keluarga Rembet Gesek, yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim Haleluya Kayu Uwi, dan juga ada Wakil Ketua Jemaat kami Jemaat Yerusalem Ketua Adi, dan juga yang terhormat Lurah Menembu Atas dan juga Hukum Tua Kayu Uwi 1, dan rekan-rekan pelayan khusus dan para pendeta dan juga jemaat yang hadir dari Jemaat Yerusalem Menembu Atas, termasuk pasukan Panji Yosua yang dibawa menandai oleh Pengatua Odi Rembet yang tentu bisa hadir dengan kekompakan. Tentu pertama kita mengucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia-Nya bagi kita, sehingga orang rencana untuk kita ibadah pelepasan sampai sore ini orang bisa sampai dan Tuhan berikan cuaca yang baik. Ya tentu luar biasa juga Tuhan berikan bagi orang keselamatan ketika dalam perjalanan. Walaupun memang tadi luar biasa itu volume kendaraan cepat lambat, tapi bisa sampai di sini. Luar biasa dengan rombongan yang panjang. Tadi saya duluan di sini atas nama Badan Pekerja, Ketua Badan Pekerja, Bu Pendeta Frida Mandoka Peluan MTH yang sudah melayani dalam ibadah tadi. Dengan keberadaan kami juga Jemaat Yerusalem di sini, saya selaku Sekretaris Jemaat dan juga selaku pelayan khusus Pengatua di Kolom 13 yang dialami saat ini meninggal. Tetapi ketika meninggal fisiknya, tapi kenangan-kenangan yang terindah namanya tidak akan terlupakan. Baik dalam kehidupan keluarga, orang bertetangga, berjemaat, bermasyarakat tidak akan terlupakan. Itulah motivasi sebenarnya dalam kehidupan keluarga untuk bagaimana ketika opa semasa hidup dia melakukan hal terbaik, itu yang Tuhan teruskan. Itu yang Tuhan teruskan. Untuk itu kami selaku Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Menembu Atas atas nama Ketua dan juga kami selaku Jemaat Kolom 13 tentu ketika menghantar Bapak Martin saat ini untuk kiranya dari Jemaat Gemim Kayu Uwi untuk bisa menerima Bapak Martin Rembet untuk bisa dimakamkan di Desa Kayu Uwi karena memang asli Kayu Uwi. Yang jelas kami mengantar Opak Martin Rembet untuk kiranya
pekerja, jemaat dan juga masyarakat pemerintah yang ada di tempat ini untuk menerima untuk dilaksanakan pelayanan ibadah pemakaman baik sebentar ataupun sampai besok dalam ibadah pemakaman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Sebagaimana yang sudah disampaikan, yang penting pertama kami hormati pemerintah Kelurahan Mane-Mane Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Bapak Lurah, Bapak Markus Sinaulan SPD, dan kami hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Mane-Mane Atas yang mewakili Ibu Ketua, Ketua BPMJ, Wakil Ketua, Sekretaris, dan mungkin anggota BPMJ yang lain. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Haleluya KUI, Ibu Pendeta Liki Tualan Pembahat Magister Teologi, Yani KUI Raya, anggota Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa yang ada saat ini, yang kami hormati semua rombongan yang datang dari Kota Bitung, Panji Yosua dari Jemaat Yerusalem Mane-Mane Bitung yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, setelah diserahkan oleh pemerintah Kelurahan Mane-Mane Atas maupun oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Mane-Mane Atas, maka saya atas nama pemerintah Desa KUI Raya, bahkan pun atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Haleluya KUI, atas nama pelayan khusus, atas nama perangkat desa yang ada di Desa KUI Raya, bahkan pun terutama pengurus Bina Esaan KUI Raya, menerima jenazah almarhum Bapak Martin Rembet untuk diibadahkan di rumah duka ini dan dikuburkan di pekuburan umum Bina Esaan Desa KUI Raya. Oleh karena itu, tentu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama pemerintah Desa KUI Raya, bahkan pun atas nama seluruh jemaat dan masyarakat, menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Kelurahan Mane-Mane Atas, pemerintah Kota Bitung, terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Mane-Mane Atas, lebih khusus pelayan khusus dan jemaat kolom 13, sebagaimana yang disampaikan tadi, atas pelayanan yang telah ditunjukkan bagi Bapak dan keluarga. Meskipun keluarga Rembet Kesek sampai hari ini masih terdaftar sebagai anggota jemaat Gemim Haleluya KUI di kolom 15 dan masih terdaftar sebagai warga masyarakat Desa KUI 1 di Jagatiga. Oleh karena itu, ketika mendengarkan berita kepergian dari almarhum ini, sejak kemarin hari masyarakat di sini langsung menyiapkan semua yang perlu disiapkan di rumah duka ini, termasuk membersihkan rumah kediaman dari keluarga ini. Karena memang dalam beberapa waktu terakhir, bahkan pun mungkin 1-2 tahun terakhir keluarga memang sudah tinggal dengan anak-anak di Bitung, karena memang supaya dekat dengan anak-anak, karena begitu kerinduan dari ayah dan orang tua mereka, tetapi juga anak-anak yang begitu mengkhawatirkan kalau orang sudah tidak muda lagi, sehingga mereka bergabung di Kota Bitung. Tetapi pun keluarga ini adalah keluarga andalan kami di Bitung. Ketika ada kegiatan, ada warga ini, dan penyambutan dari keluarga ini terhadap kunjungan kami sangat luar biasa. Mereka untuk bersyukur kepada Tuhan untuk jenazah boleh tiba di KUI dan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, istri, ibu anak sampai kepada cucu yang ada di keluarga besar
Rembet Kesek. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi pengharapanku. Yesus saja yang di atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Saat Yerusalem menembo-nembo atas yang sebentar lagi akan kembali, kami mohon kiranya juga pertolongan Tuhan menjadi bagian hidup bagi mereka, supaya mereka boleh kembali di menembo-nembo sana dengan selamat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, karena itu kehidupan keluarga besar yang berduka cita kami musrahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Maka inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Acara penyerahan dan penerimaan jenazah almarhum Bapak Martin Rembet dalam kehidupan keluarga Rembet Kesek. Kita sama-sama mencicipi makanan minum yang sudah disiapkan oleh keluarga, dan sebentar untuk doa makan bolehkah akan dipimpin dan untuk doa makan sebentar bolehkah oleh Ibu Ketua Jemaat, oleh Ibu Pendeta Liki Tualangi Ponda Magister Teologi, dan juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan minum sore ini, ada kopi yang disiapkan bagi para pelayan juga, yang minum kopi dan teh sudah disiapkan juga. Para tamu sebentar memang ada kasih yang sudah disiapkan oleh keluarga. Jody, angkat kursi itu kau. Ketua Pak Jongko sini Jo. Gitu. Memang sebentar ya ada penghiburan sudah bersama-sama dengan ibadah hari 3 malam. Sama-sama sebentar akan dilakukan. Saat ini kita akan berdoa makan yang akan Jadi saat ini berdoa makan yang akan dipimpin oleh terkasih Ibu Pendeta Liki Tualangi Ponda Magister Teologi. Pada itu bolehkah kita menenangkan diri kita masing-masing untuk menghadap Tuhan dalam doa. Tanpa kasih bersama, mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala hal yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Teristimewa peristiwa iman yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan keluarga besar Rembet Kesek. Kami sungguh percaya mereka adalah keluarga orang beriman yang mampu untuk mengaminkan apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Dan setelah diadakan acara penyerahan dan penerimaan, maka saat ini keluarga menyediakan makanan minuman